Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita sudah membahas banyak dari surah Fussilat, bicara mengenai kebohongan yang sebenarnya tidak hanya merugikan diri sendiri. Banyak di dalam kisah ya, asbab kebohongan bisa menyebabkan hancurnya sebuah peradaban atau berperangnya antara satu kaum dengan kaum yang lain karena demi kepentingan sendiri merusak dan juga menghancurkan dan mengambil kepentingan umum yang banyak. Ini yang akan kita coba kaji lebih dalam dari surah Fussilat beserta dengan dampaknya. Untuk itu kepada guru kita Al-Makarom Al-Ustadz Randy Tanjung kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV, mari kita lanjutkan kajian kita surat Fussilat ayat 22 sampai 23. Di dalam kehidupan kita, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika aib kita disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kita bisa saat sekarang ini memandang satu dengan yang lainnya, bisa komunikasi satu dengan yang lainnya secara baik, secara tenang, lantaran satu, yaitu aib kita disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa setiap apapun yang kita lakukan itu nanti dimintakan pertanggungjawaban jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti setiap kita, apa yang kita lakukan yang akan nanti menjadi saksi itu bukan hanya mulut kita nanti. Mulut kita nanti akan dikunci, akan tetapi penglihatan kita, pendengaran kita, kulit kita, bahkan kaki kita nanti yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka haruslah kita di kehidupan kita sehari-hari harus menjaga akhlakul karimah kita, sekaligus menjaga agar kita tidak menjadi orang-orang yang berdusta. Bu, akibat bohong itu sungguh sangat luar biasa. Betul gak? Rumah tangga yang tadinya adem ayem, ternyata datanglah fitnah kebohongan, walaupun itu bohongnya cuma sedikit, menimbulkan bahaya di rumah tangganya. Betul? Maka berhati-hatilah. Maka kita seharusnya banyak sekali dampak yang akan ditimbulkan dari perilaku kebohongan dan hati-hatilah ketika kita menjadi orang munafik, menjadi orang yang berbuat kebohongan, apatah lagi menimbulkan bahaya untuk orang lain, menzolimi orang lain, nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Ini yang sekarang-sekarang ini kita lihat saudara-saudara kita kena musibah, betul? Pasti kata Allah di setiap musibah itu pasti ada keserakahan dari tangan-tangan manusia. Pasti di setiap bencana itu ada tangan-tangan dari manusia yang menyebabkan itu semua terjadi, betul enggak? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
Telah tampak kerusakan baik di darat maupun di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia. Bahkan yang lebih memalukannya lagi, ketika datang musibah, ketika datang bencana, ada yang mau mengambil keuntungan di sana. Ada nggak, Bu? Lagi musibah datang, ada nggak yang ngambil keuntungan di sana? Ada, terutama popularitas. Kucuk-kucuk datang, nanti videoin saya ya, nanti fotoin saya ya, saya mau gotong beras nih ya, gitu. Ya. Ini bahaya seperti itu. Maka jadikan kehidupan kita sehari-hari, kita tanamkan kejujuran di dalam kehidupan kita. Anak-anak kita ajarkan, nak, dimanapun kamu berada, kalau telah dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlakul karimah, sekaligus kamu menjaga diri kamu dari sifat dusta, jujur kamu, nak, dimanapun anak-anak kita nanti ketika kita bekali iman kepada Allah, kita bekali ibadah, kita bekali akhlakul karimah dan juga sifat yang jujur, kemanapun dia berada pasti insya Allah bisa sukses. Alhamdulillah. Ini jangan sampai malah orang tuanya yang ngajarin, jangan sampai emaknya yang malah ngajarin. Rumah tangga kita terkadang suka bohong kepada anak-anak kita. Anak kita masih kecil udah diajarin bohong. Ada nggak yang kayak begitu? Ibu-ibu khusus saya. Bu, ngaku nggak ngajarin bohong sama anaknya? Nah, nanti kalau ada yang datang bawa buku kecil, bilang mama nggak ada ya. Anaknya memang anaknya jujur, anaknya baik, anaknya polos. Datang tamu, assalamualaikum, ya kan? Nak, itu ada tamu. Jawab sama anaknya, waalaikumsalam, dibukakan pintunya. Anaknya ingat, wah, ada yang megang pulpen sama buku kecil. Gitu. Nak, mamahnya ada. Oh iya, tadi kata mama kagak ada. Nah, ini hal sepele menurut kita, tapi kita telah mendidik anak kita untuk berbuat kebohongan. Jangan sampai anak kita itu bagaimana ketika itu bisa meniru. Anak kita itu lebih cepat yang namanya mendengar, sekaligus anak kita lebih cepat untuk menirunya. Maka seorang ibu menjadi guru yang terbaik yang pertama di rumah tangganya. Ajarkan anak-anak kita bisa beribadah dengan baik. Berikan contoh kepada anak-anak kita masalah akhlakul karimah dan juga kejujuran. Dimanapun ia berada, selagi kejujuran ini dijunjung tinggi olehnya, pasti akan ada keberkahan dan kesuksesan untuknya di masa yang akan datang. Tapi kalau seandainya sudah ada mental-mental pembohong, sudah ada mental-mental dusta di hadapan anak kita, bahkan orang tuanya sudah mulai menjadi pembohong, maka dari itu semua kehancuran-kehancuran yang akan diraihnya. Berapa banyak kasus-kasus yang ada, berapa banyak ketika zaman Nabi, ketika itu Allah telah memberikan contoh yang begitu sangat luar biasa. Mereka yang berdusta, mereka yang munafik, mereka yang tidak mengejarkan amal ma'ruf nahi mungkar, Allah binasakan ketika itu lantaran kedustaannya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Bu. Bu, ada yang kayak begitu, ada? Mana orangnya? Nah, kalau ada yang datang bilang ibu nggak ada. Lah Allah ya Rabbi. Kadang-kala kita suka lupa ya ngajarin anak bohong, atau anak ngeliat kita ngebohong ya sama orang, anak ngedenger. Anak tuh biar kata lagi main juga kupingnya mah nyala terus itu ya. Dengerin, oh mak gue udah bohong, bapak saya bohong. Baik, siapa yang mau nanya angkat tangannya? Silakan. Silakan, baik, silakan Ibu. Nama dan pertanyaannya. Silakan berdiri, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Ibu Ella. Izin bertanya, kalau di zaman sekarang orang suka berbuat dosa privat, Pak Ustadz.
Contohnya misalnya nonton sesuatu yang Allah haramkan, kemudian ada penipuan online gitu. Mereka melakukannya dengan rasa aman tanpa takut kepada manusia. Lalu bagaimana cara kita menghindari itu? Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya menghindari itu kita menghindari terhadap orang itu atau kita menghindari perilaku itu? Perilaku itu. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana kita menghindari dosa-dosa privat Ibu? Dosa privat itu dosa yang secara rahasia itu, privat namanya ya. Tersembunyi, kayak dia di kesendirian ya. Dia bisa mengatur sebuah judi online, penipuan online dan lain sebagainya, merugikan orang lain. Kemudian ketika kesendiriannya juga dia berperilaku yang tidak baik, seperti nonton video yang tidak edukatif dan lain sebagainya ya, berbau pornografi dan porno aksi dan lain sebagainya. Itu bagaimana cara menghindarinya ya. Jadi seperti itu. Jadi Ibu, yang pertama yang harus kita yakini adalah setiap diri kita ini sudah ada yang mengawasinya. Allah menyiapkan malaikat di kanan kiri kita. Kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah mengawasi kita, maka inilah bagian dari keimanan kita kepada Allah. Kita yakin beriman kepada Allah, di setiap apapun langkah kita, gerak-gerik kita, di situ Allah mengawasi kita. Dan kita mau tahu nih kadar keimanan kita kepada Allah seperti apa, diujinya ketika lagi sendiri kita. Maka di situ ada ucapan Bang Napi nih. Bang Napi. Ada ucapan Bang Napi, masih ingat? Apa tuh? Perilaku kejahatan bukan terjadi karena ada niat pelakunya, tapi ada kesempatan. Waspadalah. Nah, waspadalah. Ibu ingetnya waspadalnya. Ya. Jadi artinya ketika kita walaupun di kesendirian, kalau kita betul-betul menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perilaku-perilaku apapun keburukan itu tidak bisa kita lakukan karena iman kita itu tadi. Yang kedua, orang-orang yang menyangka bahwa dia nipu online, ya kan, dia menipu orang lain secara sendiri, dia meyakini bahwa gua nih nggak bakal dihukum nantinya, nggak bakal kena kasus, tapi nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menzolimi orang lain ketika di dunia, walaupun di dunianya ia mungkin terbebas dari itu semua, nanti di akhirat dia tidak akan bisa luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini, menyadari bahwasanya Allah melihat kita, Allah pun mengawasi kita, kuncinya seperti itu. Dan dimanapun kita berada, kita harus meyakini bahwa Allah melihat kita, ya, seperti itu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, kemanapun kita berada ada Allah. Allah mengawasi kita, makanya selalu isi diri kita zikir la ilaha illallah supaya kita eling, supaya kita sadar. Ya, pada saat sibuk urusan dunia, setan itu membisikkan segala sesuatu, tapi begitu kita ingat la ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain Allah, Allah ngawasin kita. Jadi langsung berhenti deh tuh, langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tentunya di sini di Cahaya Hati Indonesia.